selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selalu diucapkan saudara-saudaraku di pulau ini ketika mereka berpapasan dengan sesama warga maupun kami seorang pendatang. Luar biasa, betapa ramahnya masyarakat di pulau ini. Memang, Marore bukanlah pulau yang luas, hanya berukuran 7 km persegi dengan penduduk kurang lebih 600 jiwa. Penduduknya relatif homogen. Kompleksitas kehidupan sosial pun tentu tidak sedahsyat di pulau-pulau kita yang padat. Kami punya moyang itu berasal dari daratan Sangihe, dari kampung Naha. Ya, terus mereka berdua dengan ipar Marga Barahama dengan Marga Tontong. Dari segi mata pencaharian, umumnya masyarakat Marore berprofesi sebagai nelayan. Dalam menunjang aktivitas, ternyata di pulau ini konstruksi perahu mempunyai nilai histori dan desain yang diperuntukkan untuk menangkap ikan hiu. Namun, walaupun penangkapan ikan hiu dilarang, masyarakat masih melakukannya. Mesti ikan hiu, Pak? Bukannya itu nggak boleh ya? Boleh. Oh, itu boleh? Ya. Kenapa, Pak, bolehnya? Orang kan perlu DP Duit. DP harga tinggi. Oh, DP harga. Harga tinggi. Apanya, Pak? Siripnya. Tetapi sayang, saat kami berada di sana, aktivitas para nelayan sedang sangat berkurang. Cuaca rupanya sedang tidak bersahabat. Gelombang besar membuat nelayan menghentikan penangkapan ikan. Namun selama cuaca tidak memungkinkan, masyarakat Marore tidak diam. Mereka menggantikan kegiatan melaut dengan melakukan bajubi, kegiatan menangkap ikan dengan panah sambil menyelam di kedalaman. Sebagai pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negeri tetangga, tanah Marore pun seolah beranda yang menggambarkan kedamaian dan kebinekaan Indonesia. Penduduk Marore tidak ubahnya duta bangsa saat mereka harus berinteraksi dengan masyarakat negeri jiran. Untuk mempermudah aktivitas timbal balik di antara masyarakat, pada tahun 1967, Perjanjian lintas batas untuk mengatur keluar masuk masyarakat Filipina dan Indonesia pertama kali ditandatangani. Pertemuan saya dengan petugas imigrasi Indonesia pun memberikan saya informasi baru. Ternyata, bagi masyarakat Marore di perbatasan, tidak perlu menggunakan paspor untuk dapat melintas batas. Cukup membawa dokumen laksana paspor yang telah disepakati kedua negara. Suatu waktu saya menyempatkan diri berkenalan dengan tentara Filipina yang bertugas di boarding cross area. Bapak ini pernah sekolah intelijen sebelum ditugaskan di perbatasan oleh negaranya. Jadi selain memiliki kemampuan teritorial dan tempur, beliau juga memiliki kemampuan menganalisa dinamika masyarakat dari sudut pandang intelijen di kawasan perbatasan secara baik. Melalui Bapak ini saya jadi tahu bahwa aktivitas utama masyarakat Filipina datang ke Marore adalah untuk berdagang dan bertemu keluarganya. Lalu bagaimana dengan petugas kita di perbatasan? Apakah mereka mempunyai standar yang sama dengan tentara Filipina ini? Menunjang aktivitas masyarakat Marore, ternyata konstruksi pelabuhan merupakan kunci utama dalam menjalankan aktivitas di sana. Tidak hanya itu, jadwal kapal yang tidak menentu pun mempunyai pengaruh yang besar bagi masyarakat Marore. Yang sering tidak menentu jadwal kapal yang ada, sering menghambat aktivitas masyarakat yang ada di Kecamatan Kepulauan Marore. Kiranya pemerintah pusat dapat melihat kembali untuk seatnya kapal yang ada, sehingga tidak terjadi kekosongan jadwal pelayaran yang terjadi di kampung Marore ini. Bisa dibayangkan, andai saja infrastruktur, terutama pelabuhan di pulau ini memadai,
pasti mobilitas dan aktivitas penduduk akan lebih lancar. Roda perekonomian bisa berjalan lebih baik dari yang ada sekarang. Eksistensi Marore sebagai salah satu bagian dari kedaulatan negeri ini bisa terjaga. Namun, apa mau dikata, pembangunan di pulau ini sepertinya tidak melalui perencanaan yang matang. Cukup banyak fasilitas yang telah dibangun, kini tidak terpakai secara maksimal. Lemari pendingin yang tadinya diperuntukkan untuk ikan-ikan hasil tangkapan nelayan, sekarang tampak tidak terawat. Suasana pasar di Marore bisa menjadi gambaran betapa sarana yang sudah dibangun tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mobilitas penduduk yang sangat terbatas menjadi penyebab terhambatnya proses distribusi barang dan jasa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Pasar sepi. Justru di warung-warung kecil, barang kebutuhan sehari-hari dipenuhi. Tidak banyak pilihan. Dan ironisnya, barang-barang yang diperjualbelikan pun kebanyakan produk negeri tetangga yang dibawa nelayan asal Filipina. Berapa, Pak? 7,5. 7.500. Tapi uang Indonesia kan? Rupiah kan, Pak? I love Indonesia. Ini, Pak. Rupiah, yes. Karang perjanjian khusus mengenai perdagangan antar wilayah border crossing area Indonesia-Filipina belum pernah ditandatangani. Jika merujuk pada peraturan kepabean, seharusnya barang yang masuk tanpa pencatatan yang jelas bisa dianggap ilegal. Kondisi kantor bea cukai yang kosong bisa menjadi gambaran betapa longgarnya pengawasan tentang alur keluar masuk barang di wilayah ini. Memang keadaan ini bisa disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang mendesak. Pengawasan perbatasan pun tidak seketat seharusnya. Namun apakah mungkin karena kebutuhan masyarakat yang mendesak ini, kita harus dapat segera mengatur perdagangan khusus di daerah ini? Cuaca yang sangat panas di Pulau Marore membuat kondisi badan saya sedikit menurun. Kondisi ini memaksa saya mengunjungi puskesmas terdekat. Ekspektasi saya mengenai puskesmas yang minim sarana dan fasilitas ternyata meleset. Puskesmas di Pulau Marore dapat dikatakan sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Di puskesmas, saya bertemu dengan Dr. Levi, dokter dari Jakarta yang sedang bertugas. Seharusnya dia hanya bertugas selama 1 tahun. Di sini tanggung jawabnya memang perlu bantuan banyak untuk manajemen puskesmas, teman-teman di sini juga tambah tidak ada tenaga kesehatan sama kemarin setelah saya selesai mau perpanjang belum ada yang menggantikan. Di Marore, sarana pendidikan pun sudah tersedia. Untuk siswa tingkat pendidikan dasar dan menengah, pemerintah sejak tahun 1982 telah mendirikan sekolah dasar. Lalu tahun 1985, sekolah menengah pertama menyusul, dan tepatnya tahun 2006, sekolah menengah atas sudah mulai menerima siswa. Untuk mengetahui bagaimana aktivitas belajar mengajar, saya menyempatkan diri untuk datang ke SMP Marore. Rasa penat mendadak hilang saat melihat anak-anak yang semangat menuntut ilmu. Karena dalam buku itu ada kursi bambu asli Marore, tapi yang banyaknya itu hanya ada musik barat. Sayangnya, saat saya datang kebanyakan guru yang biasa mengajar sedang melakukan uji kompetensi. Sehingga tinggal 2 guru yang masih aktif mengajar. Dari perbincangan saya dengan mereka, ternyata selain fasilitas yang menjadi hambatan, masalah kesejahteraan pun patut diperhatikan. Menetapkan Marore sebagai daerah terpencil. Ini SK-nya saya simpan. Ya, Marore. Keputusan gubernur ini. Desa Marore tentang ini gubernur penetapan wilayah-wilayah terpencil yang bakal menerima tunjangan terpencil. Sadisnya apa? Kita dimintakan tanda tangan oleh pihak secara bergantian.
setelah tanda tangan itu masuk lagi kembali ke mereka, sampai hari ini wujud uangnya tidak ada, dan itu mudah-mudahan dapat dilacak oleh KPK. Tapi segala keterbatasan tidak lantas jadi penghambat untuk mengukir prestasi. Pak Mauntu dengan bangga mengatakan bahwa salah satu lulusan SMP ini ada yang sudah menjadi dokter di Manado. Saya pun menyempatkan untuk bertemu dengan sosok dokter asal Marore itu saat saya di Manado. Waktu itu kita kuliah kayak mereka nggak sanksikan sih. Apa bisa selesai nggak? Pandangan tapi bukan yang di Marore. Sorry, kalau di Marore terus terang kita nggak dapat. Cuma ada satu yang sanksi mereka. Yang kayak sanksi lah. Ini apa? Anaknya ini bisa selesai nggak? Kayak apa sama kita sama ada satu teman yang mungkin kayak jadi motivasi for adik-adik kita yang akhirnya semua berpikir mau kuliah.